Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Mulyana Tari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi poin kedua, yaitu ciri-ciri perubahan hasil belajar dan bentuk-bentuk belajar. Yang pertama adalah ciri-ciri perubahan hasil belajar. Belajar sendiri mengandung pengertian suatu proses yang kompleks yang di dalamnya terkandung beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah bertambahnya jumlah pengetahuan, adanya kemampuan mengingat dan memproduksi, ada penerapan pengetahuan, menyimpulkan makna, menafsirkan dan mengaitkan dengan realitas, dan adanya perubahan sebagai pribadi. Dengan adanya proses belajar, maka ada sesuatu yang kita dapatkan seperti perubahan tingkah laku, perubahan jumlah pengetahuan yang kita miliki, dan lain sebagainya. Dari perubahan hasil belajar yang kita dapatkan tersebut, ada ciri-cirinya. Menurut Ahmadi dan Supriyono, suatu perubahan baru dapat dikatakan sebagai hasil belajar jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah terjadi secara sadar, artinya setiap individu menyadari akan perubahan yang terjadi akibat proses belajar. Yang kedua adalah bersifat fungsional, artinya perubahan yang kita dapatkan dari proses belajar bermanfaat secara luas. Yang ketiga, bersifat aktif dan positif. Aktif di sini diartikan sebagai sesuatu yang tidak terjadi dengan sendirinya, namun dibutuhkan usaha untuk mencapainya. Dan positif dapat berarti baik, artinya perubahan yang kita dapatkan dari proses belajar menjadi hal yang bermanfaat bagi kita maupun lingkungan, dan menjadi hal yang baik bagi kita maupun di sekitar kita. Dan yang keempat adalah bukan bersifat sementara. Artinya, perubahan dari proses belajar yang kita dapatkan tidak hanya bersifat sementara, namun bersifat relatif permanen. Yang kelima adalah bertujuan dan terarah. Artinya, perubahan yang kita dapatkan dari proses belajar harus bertujuan dan terarah. Karena tidak mungkin seseorang melakukan proses belajar ataupun melakukan sesuatu tanpa tujuan dan arah yang jelas. Yang keenam atau yang terakhir adalah mencakup seluruh aspek. Artinya, perubahan yang kita dapatkan dari hasil belajar itu mencakup seluruh aspek perilaku seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua adalah bentuk-bentuk belajar. Meskipun proses belajar menghasilkan sebuah perubahan, tetapi masing-masing individu melakukannya dengan cara yang berbeda atau mendapatkannya dengan cara yang berbeda. Seperti bentuk-bentuk belajar yang mereka gunakan, cara yang mereka gunakan untuk berpikir, ataupun yang lain sebagainya. Menurut Muhyiddin Syah, bentuk-bentuk belajar yang sering dijumpai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar abstrak. Artinya, belajar abstrak ini adalah belajar dengan cara berpikir abstrak, atau biasanya digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang tidak nyata. Di dalam mempelajari hal-hal abstrak, maka diperlukan peranan akal yang sangat kuat, serta diimbangi dengan penguasaan prinsip, konsep, dan generalisasi. Yang ketiga adalah belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar untuk memecahkan suatu permasalahan sosial ataupun suatu permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Tujuannya dengan cara menggunakan cara belajar ini ialah untuk melatih kecakapan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di sekitar, seperti permasalahan keluarga, permasalahan suatu kelompok, ataupun permasalahan yang bersifat kemasyarakatan. Yang keempat adalah belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada umumnya dilakukan dengan metode dongeng atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuan dari belajar pemecahan masalah ini adalah untuk melatih kemampuan dan kecakapan kognitif yang kita miliki untuk memecahkan suatu permasalahan secara rasional, lugas, dan tuntas. Yang kelima adalah belajar rasional. Belajar rasional sendiri adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan sistematis. Tujuan dari belajar rasional ini adalah untuk memperoleh berbagai kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Yang keenam adalah belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan adalah pembentukan kebiasaan baru ataupun melakukan perbaikan kebiasaan yang telah ada. Tujuannya ialah agar seseorang tersebut memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih tepat dan positif. Yang ketujuh adalah
belajar apresiasi. Belajar apresiasi adalah belajar dengan cara mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya ialah agar peserta didik memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah afektif dan mampu menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Yang kedelapan adalah belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan ialah cara belajar dengan melakukan penyelidikan mendalam tentang objek pengetahuan tertentu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga.